Masa depan kita di dunia itu nggak ada. Kematian. Di dunia tidak punya masa depan. Masa depan kita itu di surga, di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji, syukur, sujud, sembah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki diri kita, yang menjamin makan minum kita, dan yang menentukan nasib kita, dan Dia telah menyediakan rumah mewah, makanan mewah, badan sehat, semuanya serba menyenangkan. Allah sudah ciptakan, udah bikinin buat kita, udah ada namanya masing-masing tuh. Tinggal berangkat aja pindah ke sana. Di negeri tidak ada penyakit, tidak ada perang, tidak ada orang berantem. Senang terus, sehat terus, tidak ada rumah sakit. Dialah Allah. Dia bikin kita untuk itu. Karena Dia sayang. Jadi di dunia ini sebentar doang, hanya untuk ujian. Di dunia ngikutin ujian. Lulus dapat surga, bukan dapat piala, surga. Selamanya, senang selamanya. Jadi ada disediain bidadari dan bidadara. Bukan ibu-ibu bidadara, Bu. Jadi ada, bukan buat perempuan saja, itu ada. Ada semua. Jadi Allah bikin kita itu untuk dikasih kesenangan, bukan buat susah, sebentar doang di dunia ini. Makanya diktat kita sekarang ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Masa depan kita di dunia itu nggak ada. Kematian. Di dunia tidak punya masa depan. Masa depan kita itu di surga, di akhirat. Dan saya pernah sampaikan itu, segala apa yang ada itu dua, ada yang zohir, ada batin. Ada zohir, ada batin. Quran ada zohir, ada batin. Quran zohir mana? Itu yang ditulis di kertas. Quran batin ada di sini, ada di sini, ada di HP, di laptop, di flash disk. Kelihatan nggak Qurannya? Nggak, tapi ada. Ada. Ah, yang turun ke Nabi itu Quran batin pertamanya. Pertamanya Quran batin, langsung ke jiwa Nabi. Harus turun lagi Iqra tuh. Jadi waktu Nabi dibilang Iqra, Nabi langsung baca. Riwayat yang mengatakan Nabi nggak bisa baca, Nabi Qori, itu palsu. Cerita palsu. Sebab diriwayatkan, katanya ini diriwayatkan dari Siti Aisyah. Waktu Iqra turun itu Siti Aisyah belum lahir. Itu di Mekah. Aisyah lahirnya di Madinah. Masih lama belum lahir. Masa orang belum lahir meriwayatkan? Bukan Siti Aisyah yang bohong, orang bohong pakai nama dia, gitu loh. Jadi waktu dibilang Iqra, Nabi terus baca. Masa Nabi nggak bisa baca? Masa Nabi nggak bisa baca? Tuhan nggak tahu, disuruh baca juga sampai 3 kali. Nah, itu di banyak di kitab-kitab itu yang seperti itu banyak. Kadang-kadang kita itu mesti belajar yang betul, belajar. Ibadah tanpa ilmu nanti repot. Ya. Yang riwayat-riwayat orang itu banyak belum tentu benar. Katanya-katanya itu nggak bisa dipercaya. Kita beriman kepada Al-Quran dan hadis sahih, sunnah Nabi, itu udah cukup. Pendapat ulama kita dengerin, benar kita ambil, nggak benar tinggalin. Ulama kan banyak. Jelas, ulama nggak dapat wahyu. Saya juga nggak dapat wahyu. Apa yang saya sampaikan ya belajar ilmu. Tapi saya berusaha selalu dari Al-Quran. Ya. Nah, penafsirannya bisa benar, bisa salah. Dengerin, kita punya akal, pakai akal. Itu orang yang masuk neraka itu semua gara-gara nggak menggunakan akal. Di Quran, "Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir." Kalau kami mau dengar dan mau pikir pakai akal, nggak bakal masuk neraka. Kita juga yang Islam pakai akal. Itu banyak orang Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bawa bendera, bunuh orang. Kata dia paling benar, dia yang dibunuh nggak benar. Ada ulama mazhab Syafi'i yang paling alim sedunia,
namanya Syekh Ramadan Al-Buti di Syria. Anaknya pernah ke sini ya, ke Indonesia. Itu dibunuh lagi ngajar tafsir begini, dan ini persis dibunuh pakai bom bunuh diri. Nah yang ngakunya, yang bunuh ini ngaku Islam, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu kan nggak benar. Mana boleh bunuh orang. Perang ya perang, bunuh ulama lagi di masjid lagi. Nah dia bilang kita sesat, yang dibunuh sesat. Nah ini orang alim ini, dia yang sesat. Ajaran keras, nggak karuan. Ada itu. Nah, ini orang kenapa mau? Kadang disuruh bunuh dirinya mau. Ntar dapat apa itu gitu loh. Kan dibohongin. Nah itu. Jadi pakai inilah. Siapapun dengar apapun pikir. Kita ada akal. Akal itu pinter loh. Pinter gak akal? Pinter. Coba 3 tambah 3 cepet banget 6. Kan akal kan? Nah itu jadi pakai akal. Zaman sekarang banyak bohong, banyak macam-macam deh, kesian. Itu orang banyak dibohongin ya. Kita udah biasa begini, ya udah tetap Ahlus Sunnah terus udah begitu. Kita disuruh berbuat baik, itu aja. Ada nggak di Quran selain dari itu? Nggak ada. Allah cinta siapa di Quran? Satu, Allah cinta innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang baik. Terus satu lagi, innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta orang yang sabar. Itu di Quran. Orang baik ya suruh jadi orang baik. Masa orang baik ngebakar masjid? Ah itu diadu-adu. Tugas kita bukan menghukum. Itu ada neraka ntar di akhirat. Kalau emang dia kafir, Allah masukin neraka. Bukan kita yang bikin neraka di sini. Tugas kita dakwah. Itu jelas ya. Maksud saya menjaga, jangan sampai ikut-ikutan. Anak-anak dijaga, jangan sampai ikut-ikutan. Kita disuruh baikin diri kita masing-masing. Anak-anak diajarin sekolah yang bagus, yang pintar, jangan kalah sama orang kafir. Itu didik ke situ. Cari duit yang banyak biar kaya, biar bisa bela agama. Gitu. Ya kan? Nah sekarang yang kaya siapa? Orang lain. Yang punya televisi bagus-bagus siapa? Orang lain. Yang punya tanah sak berkabrak mungkin 70% tanah di Indonesia udah milik dia. Hutan-hutan udah punya dia semua tuh, sawit, Sumatera, Kalimantan semua. Kita ribut di dalam. Kalau ada ustaz ngajar ntar ada yang ganggu. Itu dikirim diganggu. Saya di mana yang ngajar ada aja ganggu. Nah, itu jadi artinya pelajaran buat kita. Jangan mau diadu. Kita udah Islam. Udah Ahlus Sunnah silakan. Yang masalah apa? Bagaimana kita bisa berbuat baik? Bagaimana bisa kita bikin diri kita jadi baik? Bagaimana kita bisa didik anak kita jadi baik? Udah. Sebelum belajar takut lupa. Ada bonus nih. Ada bonus. Rezeki, insyaallah rezeki. Ada amalan, insyaallah. Terbuka hajat ya. Ntar jam pas matahari di atas kepala itu. Pas azan zuhur itu, pas lurus geser dikit itu azan zuhur. Sholat itu kalau zuhur qobliyah, sebelum zuhur, bukan sesudah. Jadi silakan baca sholawat, mau berapa aja boleh, sampai 10 boleh, 100 boleh, bebas. Terus Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat, 10 boleh, 100 boleh. Ingat tuh ya. Terus sholat 2 rakaat. Enggak sholat hajat, tapi gak usah sebut sholat hajat, sholat aja 2 rakaat sunnah, tapi niat itu di hati buat hajat. Habis itu sudah 2 rakaat sebelum zuhur baca doa. Hajatnya apa? Minta sama Allah. Pakai bahasa kita aja, bahasa kita. Jangan usah pada doanya, nggak usah. Pakai bahasa kita. Lorotip apa bahasa Arab terusin, tapi ini hajat pakai bahasa sendiri. Ya Allah ya Tuhanku, aku ini selalu menyembahmu, aku hambamu, aku nggak menuhankan yang lain, aku nggak punya Tuhan lagi, hanya Engkau doang, Engkau saja Tuhanku. Aku tidak meminta mengharap kepada yang lain, hanya kepadamu ya Allah. Ini saya punya masalah Tuhan, saya capek, didik anak saya capek, bandel, suka ngelawan. Ya Allah Engkau lah yang bisa merubah hatinya,
jadikanlah dia anak yang soleh, jadikan itu begitu, berdoa. Sekali apa 2 kali terus sampai dapat. Besok lagi hajatnya apa lagi, rezeki, minta sama Tuhan. Benar. Ya, jelas ya? Jam berapa ntar? Siang. Amalin. Apa saja punya kepentingan minta sama Tuhan. Mungkin 20-30 kali itu dapat, kabul insyaallah. Insyaallah kabul. Saya dapat itu dari seorang imam besar, tapi lewat mimpi. Dia udah meninggal lama. Mimpi bilangin baca itu. Ingat ya, sholat 2 rakaat sebelumnya baca istighfar dan sholawat. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini yang diktat ini, masa depan di dunia adalah kematian. Soekarno sudah meninggal, Soeharto sudah meninggal, semua sudah meninggal. Kita meninggal nggak kira-kira? Pasti. Pasti? Yakin? Kapan? Nggak tahu, Tuhan rahasiain. Bisa sakit dulu, bisa mendadak ya. Sakit dulu nggak apa-apa. Sakit itu pensucian. Sekali lagi pensucian. Kalau Tuhan sayang, kasih sakit di dunia, di akhirat nggak diazab lagi. Buat orang Islam yang baik. Nggak apa-apa, sabar. Jadi di sana bersih dah. Gak ada artinya di dunia, cuma dibanding di akhirat nggak pakai waktu terus saja. Berarti di dunia lama apa sebentar? Kalau dibanding di sana selamanya sebentar. Dulu Bapak masih muda, masih ingat waktu masih kecil. Sekarang udah umur ya. Kayak kita ini udah dekat. Udah dikit lagi dijemput ya. Kata itu sakaratul maut sakit nggak? Enggak. Sakit bagi yang nakal. Buat orang yang nakal memang sakit. Sakit banget. Dari kaki dikit naik copit terus nih. Buat yang nakal itu. Buat yang baik gini enggak. Malaikatnya beri salam dulu. Assalamualaikum. Malaikat senanglah, surga udah disiapin sama Allah. Itu dikasih tahu malah. Di surat Fussilat juga begitu. Jadi jangan takut mati, enak. Mati itu menyenangkan. Problem hilang, pegel-pegel hilang, sebel hilang, semuanya hilang. Utang nggak hilang, utang tetap bayar. Ahli waris yang mesti bayar. Nah, kalau utang ibadah, nah ini suka lupa ini. Orang sebelum meninggal kan sakit tuh. Nah itu selama sakit itu sholat nggak dia tuh? Terus kalau masih bisa sholat, diajarin sholat, wudunya diwuduin, usapin sini kalau dia nggak bisa wudu, wuduin, usap aja bisa sah, usap sini, usap tangan, usap semua. Dia bisa sholat duduk, nggak bisa duduk sampai tidur. Jangan ditinggal sholat. Kalaupun dia tinggal sholat, anak laki yang paling tua wajib kodoin. Bukan bayar fidyah boleh sedekah, tapi tetap wajib bayar utang sholat. Anak laki yang wajib. Nggak ada anak laki baru anak perempuan. Kalau banyak ya boleh bagi-bagi. Tapi yang paling wajib anak laki nih, jangan lupa nih. Kalau lupa orang tuanya udah meninggal, lupa dikodoin, ya kodoin sekarang. Kodok, kita sholat zuhur, besok sholat kodok buat orang tua kita yang meninggal, waktu sebelum meninggal dia sakit nggak sholat, kita wajib kodoin. Anak laki yang paling tua, baru yang nomor 2, baru yang seterusnya. Kalau nggak ada baru anak perempuan. Kesian, kita wajib doa. Dengan itu jelas tuh ya. Jangan terus main ngasih beras aja. Itu sedekah silahkan, tapi wajib bayar sholatnya itu. Kalau puasa, orang tua sakit nggak puasa, siapa yang bayar puasanya? Siapa yang kodoin? Kodoin juga puasa, dalilnya ada itu. Zakat dia lupa zakat, kita zakatin dari peninggalan dia. Kalau enggak kita bayarin. Puasa dibayarin, zakat dibayarin, dikodoin, sholat dikodoin. Itu bakti pada orang tua. Wajib itu. Saya ingat masih kecil nenek saya sakit. Kayaknya keluarganya itu nggak ngerti
nggak dikodoin. Ya udah saya cucunya kodoin. Kalau lagi haji enak tuh, kodoin. Sholat di masjid itu kan 1000 kali kan. Ada yang tanya, Ustadz, ini kodoin orang yang udah meninggal sholat dalilnya ada nggak? Kalau dalil di fikih, semua masalah di fikih ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nanti ngotot, yang bilang boleh ini diikut mazhab itu, dia ngotot kan ya. Yang bilang nggak boleh, ngotot juga, udah mati nggak ada gunanya gitu kan. Berantem deh. Fikih semua gitu isinya, ulama kan banyak, dapatnya beda-beda. Makanya kalau kita mazhab Syafi'i, kita jangan salahin yang mazhab Maliki. Dia ada dalilnya juga dia. Nah tadi bilang sholat di jamaah, dalilnya ada. Kan gitu. Nah sekarang saya ditanya, tapi Ustaz ngerjain? Iya. Pakai dalil. Dalil saya bukan itu, bukan fikih. Apa? Tuhan. Saya kenal Tuhan saya itu baik. Baik banget. Penyayang, pengampun. Jadi saya sholat buat nenek saya, nggak mungkin saya dimasukin neraka gara-gara kodok sholat buat nenek. Iya kan? Nggak masuk akal kan? Kalau nggak diterima ya udah. Tapi saya yakin diterima kok. Jadi saya nggak lihat dalil, saya kenal Tuhan, saya kenal dia baik. Nah itu pakai ke situ. Tuhan tuh bijaksana, ghafur, nggak mungkin. Orang udah niat baik, kalaupun salah dimaafin, kalaupun, tapi nggak bakalan. Pasti insya Allah yakin diterima. Allah suruh doain, di Quran banyak doain. Sampai Nabi Nuh bilang, oh, Tuhan ampuni saya, ibu bapak saya, dan siapa aja yang masuk rumah saya. Semua didoain, isi doa semua itu di Quran. Rabbighfirli walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Ampunin buat mu'minin mu'minat semua. Nah itu mengkodok sholatnya buat minta ampun. Gitu kita kenal Allah. Enggak selamanya dalil. Dalilnya lagi pendapat manusia kan. Ulama nggak dapat wahyu. Yang dapat wahyu Nabi, nggak bisa salah. Ulama bisa salah, banyak. Ada yang benar, ada yang salah. Nah itu ulama yang nyuruh bunuh orang, ulama juga. Yang bunuh Sayyidina Ali, di masjid, di mihrab lagi sujud, hafal Quran. Ilmu nggak cukup, mesti bersin. Itu dia ilmunya tinggi, hafal Quran, tapi hatinya kotor, ngeres. Sayyidina Ali lagi sujud dibunuh. Nah itu yang pakai cingkrang-cingkrang itu. Gak apa-apa, biarin. Jelas ya? Sekarang kita mulai ini. Masa depan di dunia adalah kematian. Dunia ini bakal bubar. Bakal bubar. Pasti itu. Tuh ayatnya tuh, dalilnya tuh. Ar-Rahman ayat berapa? 26. Ada kan? Punya diktat semua kan? Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man fan. Udah ketemu belum? Semua bareng ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man hafan. Terus lagi kullu man hafan. Kullu man fan. Surat apa nih? Ar-Rahman ayat 26. Artinya semua yang ada di bumi akan musnah. Termasuk kita. Jelas tuh jadi hafal ya. Belajar gini jadi hafal. Pendek kok nih ngapalinnya. Yuk kita ngapalin 3 kali baca juga hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Merem. Kullu man 'alaiha fan. Oh, udah bisa berdalil sekarang. Iya. Artinya apa? Semua akan punah. Nah, jadi kalau nasihatin anak apa semua bisa nih firman Tuhan surat Ar-Rahman 26. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang hidup akan, semua yang ada semua akan musnah. Jadi kiamat pasti terjadi sebenarnya, tapi sebelum kiamat datang saat. Saat itu apa? Saat datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi dulu, tungguin nanti dia datang belain kita itu. Belain kita ya. Dia rebut dengan Nabi Isa, merebut Masjid Aqsa, Palestina. Semua nanti kalah, Eropa, Amerika kalah semua. Kalah. Nanti kita pergi haji boleh maulud di Masjidil Haram. Boleh ziarah.
Nanti nggak lama lagi ini tanda-tandanya udah datang, tapi tanggalnya semua nggak ada yang tahu. Datangnya mendadak. Imam Mahdi itu udah yakin ini Masjid Al-Mahdi itu. Kita terus jadi pengikut Imam Mahdi. Iya, insyaallah. Ya, Imam Mahdi dia cucu Nabi yang ke-12 dia. Keren tuh, cakep kayak Nabi mukanya, katanya kayak Nabi. Masih muda, umur 33 lah. Sudah, nanti dia datang ikut situ udah. Nanti ada lagi Dajjal tuh ngaku Tuhan. Pakai ada kesaktian, bisa ini, bisa begini. Orang yang kurang-kurang iman ikut sama dia nanti. Auzubillah. Itu ada di kitab semua ya. Di Quran juga ada tuh banyak. Tentang Imam Mahdi juga banyak. Wal fajri, fajar menyingsing, fajar datang. Kenapa fajar datang? Karena dunia gelap, banyak kezaliman, perang sana sini, bohong sana sini, ya kan? Politik, auzubillah, segala kacau semuanya. Nah, itu nanti datang fajar, menerangi kegelapan, menegakkan keadilan setelah bumi ini penuh dengan kezaliman. Nah, fajar yang bakal datang itu siapa? Itu dia Imam Mahdi. Wal fajri walayalin ashr. Serta 10 malam. Ada yang bilang malam Ramadan terakhir, ada yang bilang malam Asyura. Asyura itu dari kata asroh. Asyura jadi ke-10 artinya. Ke-10 bulan Muharram. Terus di halaman 2 Al-Muluk ayat 2 Allah berfirman, kita baca bareng Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sekali lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sekali lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita belajar Quran, belajar tuh Quran, disuruh kitab suci kita Al-Quran, kita mesti kenal, mesti tahu. Alladzi khalaqa, Tuhan yang menciptakan mati dan hidup, kita dihidupin terus mati. Untuk apa? Kok dihidupin terus dimatiin kan gitu. Ini tujuannya disebut liyabluwakum. Liyabluwa itu dari kata bala. Bala itu bahasa Arab artinya ujian, bukan bencana. Di sini liyabluwakum, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik perbuatannya, amalnya, berbuat baik. Itu dia di Islam tuh ini. Diuji, mau berbuat baik apa mau berbuat tidak baik. Buat berlaku soleh apa salah. Kalau kita berbuat soleh tidak salah. Kalau kita berbuat salah, tidak soleh. Semua perbuatan yang salah, tidak soleh. Semua perbuatan yang soleh, tidak salah. Ini perbuatan salah apa soleh nih? Duduk di masjid nih sekarang. Soleh. Apa buktinya? Belajar Quran. Emang saya ngajarin kitab lain? Ngajarin Quran. Kitab Allah. Kita mesti tahu isi Quran itu apa aja. Quran nomor 1. Baru hadis, baru pendapat ulama. Kalau pendapat ulama bertentangan dengan Quran yang kita ikuti. Jadi punya pedoman. Jadi kita nggak bisa diombang-ambingin. Pegangan kita Quran. Hidup buat apa? Ujian. Orang kalau bisa ngikut ujian naik kelas nggak? Nah ini kita kalau ujian naik kelas berapa nih? Nah, naik kelasnya naik ke surga langsung. Lulus langsung pindah surga. Itu udah maunya Allah begitu, nggak bisa ditawar, nggak bisa dirubah. Jelas ya? Wahwal azizul ghafur. Jadi itu ada tulisan yang gede itu di bawah, lihat. Dunia ini hanya tempat apa? Yang tintanya hitam tuh. Dunia ini hanya tempat menanam tanpa menuai. Sedangkan akhirat adalah tempat menuai tanpa menanam. Apa maksudnya? Di sini tempat beramal, menanam perbuatan baik tanpa tunggu hasil. Jadi jangan bilang, Ustadz saya udah ngaji, saya udah ibadah banyak,
udah segala macam perbuatan baik, saya udah baik sama istri saya, kata istri saya udah baik sama suami saya, Tuhan kok masih susah hidup saya. Ini nih, di dunia ini tempat beramal, tempat bekerja keras, berbuat baik tanpa hasil, hasilnya ada sedikit lah. Menuainya di akhirat, hasilnya ntar di surga sana. Kalau nggak nanam dapat surga nggak? Nggak. Di akhirat tempat menuai tanpa menanam. Di akhirat nggak usah masak, nggak usah kerja, nggak usah sholat, menikmati hasil kecapean di dunia. Ya, kecapean di dunia, nikmatnya hasilnya di sana. Jadi kalau bapak udah capek kerjanya, udah capek, terus istri kurang rapi, nggak apa-apa, jangan hitung-hitungan. Amal kita metiknya di akhirat, berbuat baik aja terus. Ibu juga udah capek ngurusin anak, ngurusin suami, domelin lagi gini-gini, sabar. Kerjaannya bukan cari hasil di sini, hasilnya di akhirat. Pilih sekarang, mau dikasih di sini apa mau dikasih di sana? Kok dikasih di sini, di sana enggak? Hah? Mau dua-duanya? Boleh dua-duanya, tapi di sini kecil, tetap kecil, nggak bakal menikmati banyak, senang, nggak ada itu. Hanya tempat bekerja di sini, tempat ibadah, hasilnya di akhirat. Jadi jangan ngitung udah ibadah udah macam kok masih susah, bukan begitu. Susah itu kadang-kadang bagus, dengan susah itu kita jadi sadar, sakit juga jadi melek, gitu ya. Jadi dunia tempat apa? Kalau dunia ini ladang, tempat menanam, metiknya darat. Kalau nanam pohon duku, metik di sini. Tapi kalau dukunya dikasih bagiin orang, di sana dapat. Begitu. Nggak ada yang hilang. Amal sekecil apapun nama Allah bakal dibalas di sana. Ibu bikin teh, bikin kopi, bikin air buat suami, apa saya balas sana. Rezeki yang bapak cari, capek nyari duit segala macam, bawa pulang ke rumah buat anak istri, dapat di sana. Itu semua jihad. Jadi jihad itu bukan perang doang. Berbuat baik itu jihad, melawan hawa nafsu jihad, menahan marah itu jihad. Nahan marah, anak nakal kebanget tahan marah. Kita tahan, kita nasihatin baik-baik, itu jihad. Jihad yang paling berat itu nahan marah. Berani nggak lawan diri sendiri? Berantem berani sama orang, berantem sama diri sendiri? Berantem sama sendiri-sendiri itu nahan nafsu, nahan marah. Ya Bu ya, itu jihad. Langsung halaman 3. Halaman 3 lihat. Kita belajar Quran aja ya. Penting ini Quran. Jadi nanti kalau ngaji 1 ayat, 2 ayat paham, lama-lama jadi ustadz, jadi kiai. Halaman 3, halaman 5 ya, halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng. Ini di surat Yasin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ayo bareng ramai-ramai pakai suara. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Artinya, kami menghidupkan mantan-mantan manusia udah mati, nanti di akhirat dihidupin lagi, dan kami tayangkan rekaman perbuatan mereka di dunia dan efeknya. Apa itu efeknya? Saya dulu ada teman Alwi atas. Jadi ada orang mau bangun masjid di belakang pasar Cisalak tuh, tanahnya gede itu. Ustaz kita bangun nih, ayo. Zaman dulu kan masih duit agak susah ya. Jadi saya keteng semeter, siapa mau beli semeter, mau beli tanahnya dulu, semeter membangunnya. Sama ada teman satu, kamu mau nggak beli tanah nih? Ada duitnya 20.000 ya, dapat 2 meter, 20.000. Itu 25 tahun yang lalu, tahun 80-an. Karena nih teman yang bayar 20 dapat 2 meter nih,
sakit di rumah sakit. Saya nengokin, dia udah sakit parah. Saya bilang, kan kamu punya masjid. Oh, mana bisa saya miskin pakai punya masjid segala. Ingat nggak dulu beli tanah 2 meter, 10.000 semeter? Iya, udah jadi masjid tuh. Jadi setiap ada orang sholat situ, itu dapat pahalanya. Sekarang udah meninggal, dapat terus. Masih ada orang sholat di situ. Itu amal yang berefek asar, itu asar namanya. Itu saya kasih garis tuh, ada lihat tuh di Qurannya, ada tulisan asar, wa asarhum. Nah dia ninggalin asar 2 meter masjid itu asar. Itu bapak punya anak tuh, masjid udah datang soleh, itu asar juga. Nanti setiap anak tuh ibadah, ibu bapaknya dapat asar. Nah sekarang mau ninggalin asar apa di dunia? Asarnya itu terus dinilai. Yang tinggal gedung judi, dosanya dapat terus. Setiap ada orang main judi, dia dapat komisi dosa. Masjid dapat dan masjid. Ninggalin anak yang soleh, ninggalin ilmu, nih fotokopi bagi orang, terang dapat. Dakwah juga dapat pahala juga. Iya, nyebar kebaikan, dakwah. Sama saya dakwah, fotokopi kasih orang, suruh baca. Kalau dia nggak ngerti terangin. Tadi kan udah ngerti. Asar ini apa asar? Meninggalkan jejak. Meninggalkan apa? Jejak. Meninggalkan gedung judi apa meninggalkan masjid? Nah, kalau anak soleh berpahala ke ibu bapaknya. Tiap tuh anak sholat ibu bapaknya dapat. Itu dia ngaji ibu bapaknya dapat. Saya ceramah nih ibu bapak saya dapat di sana. Bapak juga duduk sini, ibu duduk sini, ibu bapaknya dapat. Setiap anak beramal terus dapat. Bukan doa saja, doa iya, amalnya dapat komisi karena dia yang membantu mendidik. Tapi kalau anaknya nakal, kalau udah dididik, udah disekolahin, tetap nakal, ibu bapak nggak dapat dosa, nggak. Kecuali belum dididik, nggak diajarin mengenal Tuhan. Nah itu tetap dituntut sama anak tuh. Nah kalau kita nggak sempat ngajarin, kita serahin ke ustadz atau guru ngaji, itu pakai ijab kabul. Pak Ustadz, ini saya punya anak, saya nggak sempat ngajarin, jadi saya wakilkan ke Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang saya terima, ayo lepas dosa ibu bapak, ya kan? Nah, itu, tapi kita tetap didik, ajak ke masjid, ajak ke mana itu membekas tuh anak tuh, hadir di masjid gini sampai dia tua tuh ingat, dia ingat. Sekarang didengar nggak ngerti, tapi dia akan ingat. Nah nanti baru kumpul di surga bersama. Nah, sudah ya, jelas. Jadi sekarang ini di surat Yasin ini kan pada hafal nih, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarhum. Jadi yang dicatat bukan amal saja, bekasnya. Ingat tuh ya, tadi cuma 2 meter tuh. Nanti kalau ada mau bikin masjid lagi keteng lah supaya orang kebagian. Ya kan? Kita bikin satu masjid kan susah. Semeter kan semuanya punya semeter juga udah. Sampai hari kiamat itu jalan terus. Ini yang penting-penting, yang lainnya baca sendiri deh di rumah. Ayat-ayatnya aja kita pelajari. Ini ilmu dari Al-Quran. Halaman 6. Ke halaman 6 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf ayat 19. Wajaat sakaratul maut bil haqq dalika ma kunta minhu tahid. Wajaat sakaratul maut bil haqq dalika ma kunta minhu tahid. Wajaat sakaratul maut bil haqq dalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah saat sakaratul maut menjadi nyata, benar-benar terjadi. Pasti kita akan mengalami, nggak tahu kapan, dikit lagi. Mau panjang umur silakan. Panjang umur sehat, soleh enak. Tapi kalau panjang umur sehat enggak, soleh juga enggak, ya udahlah, nggak usah dipanjangin. Mau ngapain lama-lama kalau tidak ada hasil ya. Soleh, panjang umur, soleh, sehat, enak. Itulah yang kamu selalu menghindar. Orang semua menghindar, takut dari maut. Padahal kalau kita soleh, kita baik, nggak usah takut. Mau ketemu Allah, mau ketemu Rasulullah, senang-senang aja. Masya Allah, ada orang datang 2 bulan lalu ke tempat saya. Datang, ada satu orang tukang bawain itu tabung buat napas. Gitu napasnya begini.
Nah, satu lagi bawa itu infus, satu lagi dorong. Jadi yang ngurusin 4 orang. Napas sudah. Betul. Minta doain panjang umur. Nah, saya bingung. Bagaimana mau panjang umur? Saya bilang pasrah aja lah, pasrah, terserah Allah panjangin apa enggak. Yang penting siap dijemput, pindah ke surga, ridho. Enggak Ustaz, saya masih banyak urusan. Saya minta doain panjang umur aja. Iya, siap saja, siap. Saya bilang siap aja, siap ridho sama Allah apapun yang terjadi segala macam. Akhirnya nggak lama meninggal tuh. Tapi alhamdulillah saya sudah ingetin, bilang siap ridho sama Allah, terima. Ini contoh, udah napas susah masih nggak mau mati. Ini kenapa ini? Selalu ngedenger itu ada kuburan, ada ular naga lah, ini nggak ada itu. Sakaratul maut sakit itu buat orang jahat. Kalau kita taubat, kita terus ibadah, insya Allah thayyibin. Ada ayat yang pernah saya sampaikan dulu. Malaikat nyambutnya pelan-pelan, nggak sakit. Paham itu? Mau ngapain Tuhan yang sakit tahu? Kita nggak salah kok. Udah tobat tuh bersih. Tobat, tidak mau balik lagi, tobat, niat bersih, nggak akan sakit insya Allah. Ada ayatnya itu, thayyibin. Udah dikasih dulu, nanti ada lagi. Ya jelas ya. Jadi nggak usah takut mati. Mau minta panjang umur boleh, asal baik. Ya Allah panjangkan umurku kalau itu baik untukku. Kalau panjang umur cuma nambahin dosa, janganlah. Kalau itu baik untukku. Satu jam, 1 menit terbuang waktu tidak buat amal soleh, rugi. Nonton TV boleh, sedikit berita apa udah itu udah. Bukan soal TV-nya, waktunya. Ntar udah di tempat tidur, udah mau meninggal, nyesel waktu dibuang-buang. Cari banyak-banyak supaya surganya nanti mewah. Surganya kelas-kelas loh. Kelas-kelas nggak sama. Yang beramal banyak ya surganya lebih bagus, lebih tinggi, lebih mewah lagi. Gitu. Orang di sini nyari duit banyak-banyak mau senang-senang. Nggak ada, duit nggak bisa beli senang. Beli makanan, senang adanya di hati. Kalau hati lagi enak, senang aja. Kan gitu. Nah sekarang waktu dimanfaatin untuk beramal baik. Amal baik itu apa Ustaz? Jadi gak usah pakai nanya. Setiap perbuatan baik itu ibadah. Setiap perbuatan baik itu ibadah. Baik buat diri kita, baik buat keluarga, baik buat orang, itu semua ibadah. Gitu ingat. Setiap perbuatan baik itu ibadah. Maafin orang yang salah ibadah. Nahan nafsu ibadah. Jadi orang baik. Tuhan mintanya jadi orang baik. Udah. Orang baik, jangan ganggu orang di masjid. Itu jadi orang baik, sudah wassalam. Nah ingat, yang dicatat tadi apa? Bukan sekedar amal, efeknya dari perbuatan. Perbuatan ada efeknya enggak? Kita sekarang nyebarin kejelekan orang lain. Satu orang kita katain tuh syaitan gitu-gitu. Kalaupun dia berbuat jahat beneran, itu dosa. Apalagi fitnah. Orang nggak berbuat. Ghibah tuh nyeritain orang tuh nakal, kita ceritain nakalnya. Nggak boleh. Diri kita sendiri nakal nggak boleh diceritain ke orang lain. Ngadunya sama Tuhan aja. Suami istri juga nggak boleh mengaku dosa, nggak boleh. Itu Kristen ngaku dosanya sama pastor bayar. Kita ngaku dosa kepada Allah, nggak boleh kepada manusia. Bongkar aib kita sendiri nggak boleh. Bongkar aib sendiri nggak boleh. Suami nggak boleh maksa, istri nggak boleh maksa suaminya suruh ngaku, jangan. Hidup pribadi masing-masing. Hidup saling menyenangkan. Suami istri saling menyenangkan. Istri jangan jadi polisi terhadap suami, suami jangan jadi polisi terhadap istri. Maksa-maksa, ngorek-ngorek itu nggak perlu. Kalau kelihatan itu lain lagi. Kalau praduga tak bersalah, suuzon tak boleh. Apa yang kita dengar belum tentu benar. Apa yang kita lihat tentu benar. Apa yang kita dengar belum tentu. Banyak ini berantem gara-gara dengar. Fitnah itu dosanya besar. Orang yang kita fitnah, kita jelek itu nanti beritanya keliling kemana-mana. Itu dosa kita udah sabrak-abrek. Dosa nggak pakai untung. Dosa tanpa
untung. Kalau orang dagang nipu kan, dia berdosa. Ada untungnya ada. Jelek juga, tapi ini lebih jelek lagi. Dosa nggak ada untung apa-apa, itu dosa. Ya, jelas tuh ya. Halaman 7. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan anggap orang yang mati di jalan Allah, mati di jalan Allah itu bukan perang jihad aja. Kena corona itu juga, kalau dia ibadah, dia soleh, masuk syahid juga. Itu mereka nggak mati, bal ahya inda rabbihim, semua itu mereka hidup. Kita hidup, kalau kita mati itu yang mati badan, kitanya tetap hidup. Habis sakaratul maut tetap hidup. Nanti baru mau kiamat kita baru mati lagi 2 kali mati jadi. Pas kiamat hidupin lagi. Jadi mati 2 kali, bukan sekali. Di sekarang nih nggak mati, sekarang pada hidup di alam kubur, di alam barzah namanya hidup. Kalau yang orang baik kumpul gini, keluarga ngobrol-ngobrol, duduk-duduk, itu kenal, ada teman di dunia ketemu. Cuma sudah nggak ada dendam benci, udah hilang tuh. Jadi nggak ada orang berantem di situ, udah polos semua ya. Ini belum ke surga ini. Nah ini kalau yang calon surga di situ udah enak, tempat kumpulnya ibu bapaknya pada ngobrol gitu, tapi nggak punya badan. Bentuknya begini, kenal mukanya kalau dia orang baik mukanya tambah ganteng, tambah cantik. Belum ke surga ini. Nah, nanti ke surga dipakai badan baru, badan yang abadi. Ini kan badan dikasih Tuhan paling umurnya buat 100-200 tahun lah, paling 150 kali deh ya, paling panjang ya. Itu gua udah reot. 100 juga udah susah jalan, udah doyong gitu, keriput semua rusak. Ya kan? Nah, di akhirat nggak rusak. Abadi, tahu bahannya apa, itu urusan Allah itu. Jadi kalau masuk neraka dibakar nggak mati-mati, kuat. Tapi kalau masuk surga juga kuat. Mau makan gado-gado setrek bisa, nggak sakit. Nah itu maksudnya ke sana, abadi. Di sini buat sementara, jadi badannya juga dibikin badan buat sementara. Dan di sana hidup, tidak ada yang mati. Supaya bisa baik, kulillah abudu mukhlishan, beribadah kepada Allah itu syaratnya harus ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Nah ini dia ini yang mati enak nih. Dulu udah pernah sekali. Lihat halaman 13. Halaman 13. Halaman 13. Ketemu halaman 13. Hah? Ayo kita surat An-Nahl ayat 32. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai suara semua. Alladzina tatawaffahumul malaikah tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. 3 kali. Alladzina tatawaffahumul malaikah tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzina tatawaffahumul malaikah tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nih, alladzina yang tatawaffahum diwafatkan oleh malaikat tayyibin dalam keadaan enak, dalam keadaan senang, dicabut nyawanya enak, tayyibin. Tuh, Quran nih bukan katanya nih. Kalau beriman kepada katanya itu jadi pada takut mati. Katanya ditarik-tarik, dibetot-betot gitu. Jangan dengerin katanya, ini dengerin Quran. Ini Quran. Sudah disebut surat An-Nahl ayat 32. Thayyibin itu orang kalau dengar orang lagi ngaji kan, thayyib gitu kan. Thayyibin artinya baik, bagus. Dicabut nyawanya tuh enak, lembut, enggak sakit. Jelasnya dari Quran bukan katanya. Jadi belajar tuh kalau nggak mau salah dari Quran. Jelas nih. Terus yaqulun, malaikatnya ngomong apa waktu mau nyabut nyawa? Salamun alaikum. Tuh, memberi salam malaikatnya sopan. Yang dibetot-betot itu yang jahat-jahat itu, tukang mabok apa segala macam itu, tukang jambret, tukang begal itu penjahat. Orang baik-baik ini ada di masjid, subuh-subuh udah di masjid, ya udahlah. Malaikat juga hormat. Apa kata malaikat? Assalamualaikum udkhulul jannah. Allah bilang silahkan masuk surga. Bima kuntum ta'malun, atas jasa amal-amal tuh. Ta'malun tuh amal, karena amal kamu di dunia. Jadi surga itu kita beli dengan amal-amal itu.
Dengan sholat, ibadah, berbuat baik, suami berbuat baik pada istri sama anak, anak istri sama anak-anak berbuat baik pada suami, itu semua itu ibadah paling tinggi itu. Jangan dianggap kalau di rumah nggak ibadah. Kita ngurusin keluarga, kita capek kerja nyari duit segala macam, ibadah itu. Pahalanya besar di akhirat. Ibu-ibu ngurusin anak, masakin suami, istri semua segala macam, itu ibadah, jihad. Jadi kurang lebih senang aja. Nggak dapat balasan nggak jadi masalah, Allah yang balas di sana. Jangan cari balasan di sini. Kalau nggak ikhlas cari muka di sini, nggak di sana nggak ada nanti. Harus ikhlas. Ngurusin anak istri ikhlas lillahi ta'ala. Ngurusin suami anak ikhlas, itu yang dapat pahala itu. Lihat itu jelas tuh. Assalamualaikum kata malaikat, assalamualaikum, masuklah ke surga karena amal-amalmu dibalas Allah. Nah, beramal di rumah itu beramal. Masa orang pada beramal di luar, di rumah enggak? Di rumah nomor satu, baru keluar. Sayang orang rumah dulu, baru sayang luar. Berbuat baik di rumah dulu, baru keluar. Khairukum li iyalikum, itu hadis Nabi. Yang terbaik di antara kamu, yang terbaik di antara kamu, yang baik pada keluarganya. Yang baik pada keluarganya. Tuh hadis. Itu pahala ada di rumah. Ikhlas urusin rumah tangga, itu dia. Itu ibadah itu. Tapi ingat ada ujian. Nah, ini dia surat At-Taghabun 14-15, lihat. Pasangan kamu dan anakmu itu musuhmu. Nah, itu harus hati-hati, maksudnya sering ada benturan, beda pendapat. Sabar. Pasti deh semua rumah ada itu. Ada di Quran kok. Cuma suka terjemah itu selalu terjemah itu laki-laki, padahal arti zauj itu pasangan. Jelas ya? Jadi nanti dapat godaan, suami dapat godaan dari istri, istri dapat godaan dari suami, suami istri dapat godaan dari anak. Kita disuruh apa? Itu ujian. Jawab ujiannya apa? Supaya lulus. Sabar. Tahan emosi, tahan marah. Marah nggak menyelesaikan masalah, tambah jadi. Tahan. Jangan marah dulu, tahan. Kita ngalamin. Ada anak saya nakal gitu. Itu kalau dimarahin tambah jadi. Coba rubah, baikin, sayangin, bayangin terus. Alhamdulillah. Sekarang ikut sholat berjamaah, ikut sholat malam, kita nggak ajak, dia ikut. Jadi baikin. Tidak bisa menyelesaikan pakai marah, ngomel, ngedidik itu. Nanti kalau udah dibaikin baru aja ngomong pelan-pelan. Kalau sambil marah nggak bisa. Dia tutup hatinya, dia nggak bakal dengar. Tambah ngelawan lagi malah. Ada itu. Aduh, sudah anaknya sampai ibunya soleh, bapaknya soleh. Diomelin terus, tuh anak kabur ke Bali. Pulang udah dibuka jilbab, pakai tato. Jelas ya? Udah ketemu nih ayat Quran. Semua ini bukan katanya, firman Tuhan dari Quran. Mati sakit nggak? Hah? Sakaratul maut sakit nggak? Buat kita nggak, insya Allah. Sakit buat orang yang nakal. Mana dalilnya? Kata siapa itu nggak sakit? Udah orang semua bilang sakit. Kata siapa nggak sakit? Kata Allah. Kata Allah ini di Quran. Dari Quran. Jelas ya? Kalau dari Quran kita iman kepada Al-Quran. Iman kepada katanya atau pada Quran? Mana yang lebih benar, katanya apa firman Allah? Ah, itu begitu cara belajar agama yang benar begitu. Orang yang percaya pada katanya rusak. Rusak, katanya tuh banyak, ada yang benar, ada yang salah. Apalagi zaman sekarang, zaman hoak nih. Nah itu. Pindah yang satu, banyak jalan menuju kebaikan, banyak jalan ke surga. Banyak jalan ke surga ya. Jalan ke Bogor banyak. Ada 6 apa 7 ya. Lewat sini bisa, lewat Bekasi, Citerep bisa, lewat tol bisa juga, lewat Depok bisa juga. Banyak jalan ke Bogor, tapi nggak banyak banget. Jalan ke surga banyak nggak? Banyak banget. Ini jalan ke surga. Membantu orang jalan ke surga.
Nah, bapak cari rezeki buat anak istri, jalan ke surga. Ibu ngurusin suami istri rumah tangga, jalan ke surga. Banyak amal mana yang kita bisa kita kerjain. Lagi sempat sembahyang malam. Lagi nggak sempat karena lagi kurang tidur, badan kurang sehat, ganti ibadahnya lain lagi, apa saja. Jadi ibadah terus, boleh ganti-ganti ibadah itu sesuai dengan kondisi kita, kemampuan kita. Bisa sholat qobliyah ba'diyah ya kerjain. Bisa puasa Senin Kamis kerjain. Oh lagi sakit mah ganti ibadahnya baca Quran. Begitu. Jadi tidak ada hidup tanpa ibadah. Cari mana kita cocok dengan tubuh kita, dengan kemampuan kita. Yang sehat silahkan puasa Senin Kamis. Yang badan yang kurang sehat, ada penyakit di perut ya, kerja sholat sunnah sebelumnya qobliyah, sudah maghrib, sudah isya, sebelum zuhur, sebelum asar. Pokoknya mesti banyak amal, tapi amalnya apa-apa saja banyak jalan ke surga. Nah, sebaik sama orang, silaturahmi kepada famili, semua itu ibadah. Jadi ibadah itu luas, jalan ke surga, jangan sempit kerja itu aja. Ustaz saya nggak bisa bangun malam, jangan bangun malam, ganti Senin Kamis puasa. Nggak bisa juga baca Quran. Nggak bisa juga apa saja yang perbuatan soleh, banyak. Jadi jalan ke surga itu banyak, jangan sempit. Muhammadiyah punya jalan ke surga, bikin sekolah, bikin ini, benar. NU punya jalan ke surga, bikin pesantren, benar. Jadi banyak, jangan salahin yang lain begini, kita mesti sama, ya enggak. Atur 21, itu orang-orang beriman dikumpulin sama ayah ibunya, kumpul di surga, ngapain dia tuh? Bismillah, kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin apa itu? Duduk santai-santai, senang-senang, ngobrol, dan dikawinkan mereka dengan bidadari dan bidadara. Semua pasangan ada, buat bapak ada, buat ibu ada, mau bebas di sana, udah nggak ada cemburu, nggak ada peraturan. Whisky aja ada di Quran disebut ada khomer, tapi khomernya tidak bikin pusing, tidak memabukkan, lain lagi. Ada di Quran itu. Di sana udah boleh semua. Sabar, makanya di sini jadi kalau yang udah minum khomer di sini, ke sana nggak dapat nanti. Di sana lain, udah banyak boleh. Nggak kayak di sini lagi hidup bebas di sana. Jelas ya? Makanya jangan cari bebas di sini, di sana saja. Terus atur 24, 21 itu dikumpulkan. Jadi kita kalau meninggal, setelah habis ditanya-tanya itu, tanya dulu itu. Ditanya, man rabbuka? Apa jawabnya Pak? Man rabbuka? Allah. Man nabiyuka? Muhammad. Ma kita buka Al-Quran. Man imamuka? Siapa imammu? Imamnya siapa? Punya imam enggak? Semua harus punya imam. Bu, masa Quran tanyanya pakai man. Kalau ma, apa? Ma haza, itu ma. Apa ini? Kalau imam, man. Kalau pakai man, siapa? Bisa nggak tanya Quran, ini siapa? Nggak mungkin, ini siapa ini? Apa ini? Kalau siapa mesti orang. Siapa imamnya? Al-Mahdi. Nah, dari kecil udah diajarin kan? Nah, dari kecil udah diajarin Imam Mahdi. Sebab imam zaman sekarang dia, dikit lagi datang. Imam kita zaman sekarang itu Imam Mahdi. Jadi bersatu seluruhnya. Muhammadiyah Imam Mahdi, imamnya NU Imam Mahdi, semua baru bersatu. Gitu ya. Wa yatufu alaihim ghilman lahum ka'annahum lu'lu' maknun. Berkeliling di sekitar mereka pemuda atau remaja melayani mereka. Yang bawain minuman, yang bawain jus, yang bawain anggur. Waduh. Itu. Jelas ya? Di sana udah bebas. Udah gak ada amal, gak ada kerja, gak ada ngapa-ngapain. Ibadah juga enggak. Senang-senang selamanya, senang aja, disuruh senang-senang sama Tuhan. Gitu. Kepengen kan? Kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau, kecuali yang tidak mau. Bapak-bapak mau kan? Ada yang nggak mau? Mau semua. Kalau nggak mau nggak ke masjid.
Datang ke masjid pasti mau ke sana, insya Allah. Terus tuh Quran, lihat nih halaman berapa itu? Halaman 4. Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, ini kitab Al-Quran, tidak ada ragu, tidak ada kesalahan, hidayat bagi orang bertakwa. Apa itu hidayat di sini maksudnya? Apa ya? Guidebook apa itu? Petunjuk. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya buku kan ini. Kalau kita beli televisi ada bukunya nggak? Buku petunjuk hidupinnya, matiinnya ada kan? Nah, beli alat-alat elektronik ada bukunya kan? Nah sekarang Tuhan bikin manusia dikasih buku nggak? Buat bagaimana caranya hidup? Hah? Buku caranya hidup dari Tuhan apa namanya? Nama kitabnya apa? Al-Quran. Nah kalau Al-Quran ini petunjuk hidup, cara-cara hidup, dipelajari nggak? Hah? Dipelajari nggak? Kapan? Nah, sekarang nih, dulu kurang ya. Quran yang mesti dipelajari. Lihat, hudan lil muttaqin, petunjuk hidup bagi orang bertakwa. Ngajarin caranya hidup, segala macam pakai cara. Bikin sambal pakai cara nggak, Bu? Kalau caranya dirubah, garamnya dibanyakin. Nah, garamnya dikit, cabainya banyak. Masuk rumah sakit semua. Nah, jadi ada caranya. Mobil bawa mobil nyetir di jalan ada caranya nggak? Ada caranya. Semua ada caranya. Gak bisa sama kita sendiri. Itu tukang ojek suka maunya sendiri, melawan arus, bawa mobil, bawa motor, tabrakan. Semua ada caranya. Nah sekarang cara hidup udah yang bikin TV, dia yang bikin caranya TV. Yang bikin manusia, dia yang bikin caranya. Kalau manusia bikin cara, nggak bisa. Itu komunis bikin cara hidup begini, hidup mesti ribut begini, ada itu komunis, gak laku, rusak semua. Jadi pada jahat tuh, hidup hancur kayak binatang tuh di Korea Utara tuh cara komunis. Ada cara kapitalis kejam. Itu kalau dia apel itu berlebihan di Belanda itu dibuang, susu berlebihan dibuang. Sebab kalau dibagiin kata kapitalis nanti jadi turun harga, dibuang aja. Nggak ngerti mubazir. Dia bikin cara hidup cara dia sendiri, semau dia. Jadi hidup di sana kayak hewan. Maaf, saya lama di sana. Jadi kalau Mesir, saya kuliah di Mesir itu kalau liburan tuh 4 bulan. Nah 4 bulan saya ke sana itu. Itu apa ya? Orang udah kayak udah susah disebutnya lah, malu lah. Nggak ada kayak hewan aja deh. Kayak hewan udah susah, nggak pernah contohin anak-anak nggak enak. Jadi udahlah, udah rusak hidup. Dia juga hidup pas-pasan, nggak ada lebih itu. Udah gaji itu, dapat gaji itu habis buat bayar ini habis. Tapi nanti mau jalan ditanggung, rumah sakit ditanggung, semua ditanggung. Jadi kayak mesin. Terus hubungan satu sama lain masing-masing. Suami istri juga duitnya masing-masing. Susah. Suami istri mesti kerja. Kalau kerjanya satu nggak cukup buat bayar rumah, buat bayar sewa. Nggak ada yang punya rumah, nggak ada, semua nyewa. Nah susah hidup di sana. Kalau dia kemarin itu kelihatannya naik bus, ada itu pegawai pabrik semua itu dikumpulin duitnya buat jalan-jalan 2 tahun sekali dikasih. Ada yang setahun sekali kalau dekat. Kalau dia mau kemari 2 tahun. Pas-pasan dari Senin kerja, suami istri kerja, anak masih bayi juga ditaruh di kamar, kunciin, taruh susu di botol, ntar dia cari sendiri. Nggak ada pembantu, nggak kuat bayar pembantu. Nah itu, nah, kalau udah gede dititip pada tempat titipan, bayar. Kalau kerja 1-2 nggak cukup. Kita di sini enak. Dalam satu rumah 5 orang yang kerja 1 aja masih bisa hidup, bisa keluar jalan ke depan. Di sana nggak bisa, dingin, kayak kulkas di luar itu. Nggak ada orang jalan, semua jalan lari setengah lari. Di rumah tinggal di rumah susun gitu, apartemen, sendirian. Semua orang kerja, kalau nggak kerja gila di rumah sendirian. Nggak bisa keluar dingin, diem situ. Makanya dia betah di sini dulu, jajah. Jadi kita udah punya negeri enak, subur, alhamdulillah. Budayanya juga udah rusak. Gereja nggak ada orang Kristen sana, cuma tinggal adat aja.
nggak ada gereja kosong semua. Baru kemarin lagi ngumpulin duit beli gereja tuh di Belanda. Sekarang di Amerika lagi beli gereja juga, gede. Baru seminggu lalu dibayar. Nggak ada orang kosong gerejanya, nggak ada agama. Jadi kita ini lebih baik jauh, tinggal merapikan diri masing-masing lah. Anak-anak dijaga, itu aja. Tapi kita terganggu luar biasa, ya. Itu Quran, kita pegang Al-Quran. Jadi semua pakai cara, semua ada caranya. Nggak bisa hidup nggak pakai cara, mau buat cara sendiri rusak. Harus ikut peraturan, ikut cara, ya. La raiba fihi, ini Al-Quran tidak ada salahnya, tidak bisa diragukan, tidak ada salah, tidak bisa dicari salahnya. Sekarang udah 14 abad nggak ada yang bisa salahin Al-Quran. Yang bisa bahasa Arab, yang ahli bahasa Arab sampai sekarang orang Kristen di Lebanon, yang bikin kamus orang Kristen, yang bikin munjid orang Kristen, tapi dia nggak bisa nyalain Quran. Di Lebanon orang Kristennya bahasa Arab semua, di Syria semua bahasa Arab, di Mesir juga ada, tapi nggak bisa nyalain Quran. Nggak bisa. Kalau buku manusia udah 40 tahun, 50 tahun aja baca, udah ketinggalan bahasanya apa. Buku bahasa Arab juga kitab-kitab kuning, artinya memang bahasanya bahasa zaman dulu. Quran lihat masih nomor 1, isinya, bahasanya, segalanya. Udah. Nah ini yang nomor 6 sampai belakang nih buat anak-anak SMA, ibu bapak boleh kasih anaknya. Bagaimana Al-Quran sudah 1400 tahun yang silam, belum ada pengetahuan, belum orang tahu apa-apa. Al-Quran sudah bilang bahwa bumi dulu asalnya asap. Tuh, bumi dulu asalnya asap. Itu anak-anak tahu lah tuh, anak sekolah. Lihat nih, Quran kamu tuh mukjizat. Quran kita ini mukjizat. Nabi Muhammad apa itu belum belajar begini-ginian. Waktu itu tidak ada yang tahu, di Amerika juga belum ada semua Amerika itu. Tapi Quran udah bilang dulu bumi itu dulu asalnya asap. Emang pengetahuan menemukan benar asap. Nah ini bawahnya lagi, langit itu terus berkembang, dunia ini terus bertambah besar, tambah besar, tambah besar. Allah buat seperti itu. Menurut pengetahuan benar begitu. Terus halaman 7, ini kasih anak-anak, kalau yang udah kuliah juga bisa ngerti, biar dia tahu Qurannya itu mukjizat, bukan sembarang buku. Lihat tuh. Orbit bintang, matahari dan bulan itu gak tabrakan. Ada triliun-triliun bintang tuh di langit, banyak banget. Semuanya terbang ngebut, nggak tabrakan, karena semua punya jalur sendiri. Kayak busway itu ada jalurnya itu. Masih tabrakan juga tuh, sering ada motor lewat jalurnya salah, mau caranya sendiri tabrak mati. Itu mesti ada caranya. Itu nggak tabrakan karena Tuhan bikin buruj, orbitnya masing-masing ada jalurnya. Nah ini anak-anak sekolah tuh tahu. Jadi ini baru pengetahuan manusia kan baru berapa 100 tahun. Nah, ini Quran udah 1400 tahun ngasih tahu. Nah terus lihat waktu nyebut waja'ala fiha sirat, dan dia bikin sirat bahasa Arab artinya lampu. Yang disebut sirat lampu ini matahari. Lihat, matahari disebut lampu. Terus komar itu kan bulan munir, bentuk objek, artinya apa? Yang dinurkan. Bulan itu tidak punya sinar, dinurkan, disinari. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah tahu bahwa bulan tidak punya sinar, tapi pantulan dari sinar bulan. Tuh sudah 1400 tahun. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Pasti dari Allah. Jadi Quran benar-benar firman Allah. Terbukti sekarang juga bisa dibuktiin gitu. Terus di bawahnya tuh Tuhan bikin malam dan siang, ada malam ada siang. Terus di lampu malam dipadamkan bulan jadi apa tuh sinarnya buat orang tidur lah. Kalau matahari terus kita angus. Terus supaya apa? Ada hari, karena ada apa tuh bulan tidak bersinar, adanya sinar matahari, ada gelap, ada malam, ada siang, ada malam, ada siang. Karena ada malam, ada siang, ada hari, Minggu, Sabtu, Senin, Selasa. Kalau nggak ada malam, nggak ada siang, mana ada hari? Ada hari, ada tanggal, ada tahun, ada bulan, tuh di wal hisab. Supaya kamu tahu tentang tahun-tahun dan hisab. Ini bukti Quran itu mukjizat ilmiahnya itu. Buat anak-anak, kasih anak yang kuliah, SMP, SMA boleh baca itu. Terus di halaman 8, yukawirul lail wan nahar, malam dan siang itu dibulatkan sama Allah. Bulat. Jadi kalau ini bola, kita pakai senter sini, itu setengah bola tuh hitam, setengah sini yang kena senter putih itu siang, yang sebelah sini nggak kena senter malam, tapi bulat karena bergerak terus.
Malamnya bulat, siangnya bulat. Kenapa siang malam bulat? Karena dunianya bulat. Subhanallah. 1400 tahun yang lalu itu. 1400 tahun yang lalu. Nah ini buat anak-anak SMP SMA supaya dia yakin Qurannya ini bukan sembarang kitab. Ini mukjizat. Zaman Nabi Muhammad mukjizatnya sastra. Buat kita sekarang mukjizatnya ilmiah. Ilmiah, lihat. Ilmu pengetahuan baru tahu. Tapi ini sudah dari 1400 tahun. Ya, buat anak-anak itu diberikan. Supaya dia yakin, dia kenal Qurannya, kenal. Kalau nggak kenal dia nggak cinta. Supaya dia cinta sama Quran, dikenalin. Itu sebagian kecil, ada 100 ayat yang seperti itu, yang mukjizat ilmiah tuh sekarang. Ya, cukuplah ini pengantar saja, bacalah ininya, jangan dibuang ya. Ini saya nyampaikan cuma pengantar, baca sini. Nah ini yang barusan ini ada ayat-ayat mukjizat itu bu, anak SMP SMA kasih itu. Lihat nih kitab Quran bukan sembarang kitab, ini cara hidup. Dan Quran ini sakti, lihat tuh isinya tuh. Nah, lihat. Udah lama kita nggak baca Hasbi Robbi. Hasbi Robbi itu pasrah sama Allah, tawakal. Hasbi Robbi Jalallah, aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Ma fi qalbi illallah, di hatiku tidak ada yang kuharapkan, yang ku besarkan selain Allah. Alal hadi sallallahu kepada Nabi Muhammad tercurah selawat Allah, la ilaha illallah. Sunnah. Pelan-pelan. Rabbi Jalallah. Ayo semua, suara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami hati yang tenang, hati yang selalu ridho atas segala hukum dan takdir-Mu, jiwa yang selalu mengenang-Mu, jiwa yang selalu mencintai-Mu, jiwa yang selalu rindu kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami jiwa bermutmainnah, selalu beriman kepadamu dan ridho pada takdir-Mu, dan ridho merasa cukup, qanaah atas apapun yang Kau berikan kepada kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.